Cerita dimulai dengan gambaran kehidupan Jono dan Desi istrinya Jono yang penuh kesulitan. Jono adalah seorang buruh serabutan yang bekerja dari pagi hingga malam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Desi menjahit baju tetangga untuk tambahan penghasilan. Meskipun mereka hidup pas-pasan, mereka memiliki seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Bayu, yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan di tengah kesulitan mereka. Desi selalu mencoba menguatkan hati Jono setiap kali suaminya pulang dengan tangan kosong. "Kita pasti bisa lewatin ini, Mas. Semua ini cuma sementara," ucap Desi penuh harap. Meski jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa lelah. Seringkali, di malam hari ketika Jono sudah terlelap, Desi terjaga memikirkan bagaimana mereka akan membayar hutang-hutang yang semakin menumpuk. Mereka mulai sering makan hanya dengan nasi dan garam, dan Bayu bahkan harus berhenti sekolah karena mereka tak mampu membayar biayanya. Suatu hari, di warung kopi dekat pasar, Jono bertemu dengan seorang lelaki tua yang sering didengar sebagai dukun kampung, Ki Fajar. Ki Fajar dikenal memiliki ilmu gaib dan bisa membantu orang-orang yang ingin cepat kaya. Jono yang pada saat itu merasa terdesak dan hampir putus asa, tak sengaja mendengar percakapan Ki Fajar dengan seseorang di sudut warung. "Kalau kamu mau cepat kaya, ada caranya. Tapi ingat, ini bukan tanpa risiko," ucap Ki Fajar pelan namun penuh daya tarik. Jono, yang awalnya skeptis terhadap hal-hal mistis, merasa ada sesuatu yang menggerakkannya untuk mendekati Ki Fajar. Setelah percakapan yang panjang, Jono diberitahu tentang ritual pesugihan babi ngepet. Menurut Ki Fajar, pesugihan ini akan membuat Jono berubah menjadi babi di malam hari, mengambil harta benda orang-orang tanpa ketahuan. Namun, ada syarat penting, harus ada penjaga lilin. Jika lilin padam saat Jono sedang beraksi, dia akan terjebak dalam wujud babi selamanya. Jono ragu, namun desakan ekonomi membuat pikirannya berkabut. Malam itu, Jono pulang dengan keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Tanpa memberitahu Desi, dia setuju untuk melakukan pesugihan tersebut. Pada malam yang telah disepakati, Jono pergi menemui Ki Fajar di tempat yang sunyi, jauh dari rumahnya. Ritual itu dimulai dengan mantra-mantra yang dibacakan oleh Ki Fajar, dengan Jono duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari garam dan darah ayam. Ki Fajar menyerahkan sebuah lilin hitam kepada Jono. "Ini lilin yang harus dijaga. Jangan biarkan mati selama kau berubah," katanya tegas. Perasaan takut menyelimuti Jono, tetapi keinginan untuk kaya mengalahkan segalanya. Di bawah pengaruh mantra Ki Fajar, tubuh Jono perlahan berubah. Dia melihat tangannya berubah menjadi cakar, tubuhnya membesar dengan kulit yang menghitam dan berbulu. Jono telah berubah menjadi babi ngepet. Malam itu, Jono menjalankan tugasnya. Dengan bentuk barunya, dia berkeliling desa, masuk rumah-rumah penduduk tanpa disadari. Uang dan perhiasan yang tersembunyi di berbagai sudut rumah tiba-tiba berpindah ke tubuhnya, seolah tersedot oleh kekuatan magis yang tak terlihat. Saat kembali ke wujud manusia, Jono mendapati segepok uang di tangannya. Dia tertegun, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Harta itu nyata, dan kekayaan mulai membanjiri hidupnya. Kekayaan yang datang tiba-tiba membuat Desi curiga.
Jono selalu memberikan alasan bahwa ia mendapat uang dari hasil kerja serabutan, namun jumlahnya terlalu besar untuk dijelaskan dengan cara logis. Desi mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jono, terutama ketika Jono mulai sering pergi malam-malam. Suatu malam, Desi memutuskan untuk diam-diam mengikuti Jono. Dia melihat Jono memasuki hutan kecil di dekat rumah mereka dan melakukan sesuatu yang aneh di bawah remang-remang lilin. Desi menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat tubuh Jono perlahan berubah menjadi seekor babi. Desi terkejut dan takut, tetapi ia tidak segera mengkonfrontasi Jono. Di sisi lain, setelah mengetahui rahasia ini, Desi justru merasa bisa membantu. Dia memahami bahwa peran menjaga lilin sangat penting dalam ritual tersebut. Dan suatu malam, tanpa memberitahu Jono, Desi mengambil alih peran sebagai penjaga lilin. Kehidupan mereka berubah drastis. Kekayaan mulai mengalir deras. Mereka membeli tanah, membangun rumah besar, dan hidup dalam kemewahan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Tetangga mulai berbisik-bisik, mengomentari perubahan hidup Jono dan Desi yang terlalu cepat. Namun, kekayaan yang datang dengan cara tak lazim ini membawa konsekuensi. Ki Fajar datang menemui Jono dan Desi suatu malam. Wajahnya yang suram menandakan ada hal yang buruk akan terjadi. Kalian telah menikmati hasil pesugihan ini. Tapi setiap kekayaan yang datang dari pesugihan selalu meminta imbalan, ucap Ki Fajar. Jono dan Desi terdiam. Desi, yang saat itu sedang menggendong Bayu, merasa dadanya seperti diremas. Tumbal harus diberikan, dilanjut Ki Fajar dengan suara yang semakin tegas. Dan tumbal itu adalah anak kalian sendiri. Jono menolak mentah-mentah. Desi histeris, tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun, Ki Fajar memberitahu mereka bahwa menolak memberikan tumbal berarti mereka akan kehilangan segalanya. Kekayaan mereka akan lenyap, dan nyawa mereka juga terancam. Dalam upaya putus asa, Jono dan Desi mencari cara untuk menghindari menumbalkan anak mereka. Mereka memohon kepada Ki Fajar agar memberi mereka waktu. Akhirnya, mereka diberi pilihan untuk mengalihkan tumbal ke orang lain, tetangga mereka. Sejak saat itu, kematian misterius mulai menghantui desa. Satu persatu tetangga mereka ditemukan meninggal tanpa sebab yang jelas. Namun, Jono dan Desi tetap menikmati kekayaan mereka, seolah tak ada yang terjadi. Namun, desas-desus mulai menyebar. Masyarakat desa mulai mencurigai keluarga Jono yang tiba-tiba kaya dan kematian tetangga yang aneh. Bisik-bisik tentang pesugihan mulai terdengar di seluruh penjuru desa. Ketakutan mulai menguasai hati Jono dan Desi, namun mereka tetap memilih diam, berharap semua akan berlalu dengan sendirinya. Ketika kematian tetangga mereka mencapai puncaknya, masyarakat desa berkumpul dan mulai menyelidiki siapa dalang dari semua kejadian aneh ini. Jono dan Desi merasa terpojok. Mereka tidak hanya takut kehilangan harta, tetapi juga takut rahasia mereka terbongkar. Desi mulai jatuh sakit karena stres dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Jono, yang awalnya hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, kini tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Sampai akhirnya, suatu malam, lilin yang dijaga Desi padam. Jono, yang saat itu sedang dalam wujud babi ngepet, terperangkap dalam bentuknya. Desi yang ketakutan,
berlari mencari lilin baru, tetapi semuanya sudah terlambat. Masyarakat desa akhirnya mengetahui rahasia pesugihan keluarga Jono. Mereka menemukan lilin, darah, dan sisa-sisa ritual di rumah Jono. Saat mereka mencoba menangkap Jono yang terjebak dalam wujud babi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Babi tersebut bukanlah Jono, melainkan Bayu, anak mereka. Ki Fajar, dalam kejahatannya yang tersembunyi, telah menipu Jono dan Desi selama ini. Bayu telah ditumbalkan sejak awal, dan Jono tidak pernah menyadarinya. Semua kekayaan yang mereka terima sebenarnya berasal dari pengorbanan anak mereka sendiri. Jono menjerit dalam keputusasaan, menyadari bahwa semua usahanya untuk menyelamatkan Bayu telah sia-sia sejak awal. Jono akhirnya kehilangan segalanya, istrinya, kekayaannya, dan yang paling penting, anaknya. Sementara Ki Fajar, yang tersenyum licik di kegelapan, menghilang tanpa jejak.